Huruf ro dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ro. Di atasnya ada alif kecil berdiri di atas huruf ro, maka huruf ro dibaca panjang. Perhatikan di samping. Nah, ini harus dihafal ya, huruf-huruf izhar halqinya itu harus dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Quran dan juga tajwidnya. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Jadi akan kami jelaskan dengan pelan-pelan dan juga dengan detail. Harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dan juga tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 135. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf qaf dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian berjumpa dengan alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berharokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, di sini ada huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Nah, huruf qaf ini dia memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah. Baris ke atas ini namanya harokat fathah. Nah, maka huruf qaf dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qa, lu, dibaca panjang. Perhatikan lu, ku, nu, dan hu, ini semuanya dibaca panjang. Dan semuanya namanya itu sama, mad tabi'i. Kita jelaskan pada lu ini. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian berjumpa dengan huruf wa sukun. Nah, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka dibaca panjang. Maka ini ada huruf wa sukun, kemudian di belakangnya ada huruf lam. Huruf lam ini memiliki tanda baca dhammah, maka huruf lam dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qalu. Kemudian sama juga dengan ku, masih di kotak warna kuning, rumus mad tabi'i di kotak warna kuning. Di sini ada huruf wa sukun, kemudian di belakangnya ada huruf kaf. Nah, kemudian huruf kaf ini berbaris dhammah. Karena huruf kafnya berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun,
maka huruf kaf dibaca panjang. Mat tabi'i, ini nu juga sama keterangannya. Mat tabi'i, hu juga sama keterangannya dengan yang di belakang ini tadi. Mat tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qalu kunu hudan, wa qalu kunu hudan. Nah, kemudian di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, kok ini huruf hamzah bukan kayak ini huruf alif begitu ya. Nah, perhatikan kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif yang memiliki harokat atau yang memiliki tanda baca. Ini ada tanda baca baris ke atas seperti ini atau tanda baca fathah, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi kami ulang, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah bukan huruf alif. Karena huruf alif itu dia tidak memiliki tanda baca. Tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas itu namanya fathah tain. Baris 2 di bawah itu namanya kasrah tain. Kemudian yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini, tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Kita perhatikan huruf hamzah ini huruf apa? Perhatikan di samping. Nah, ini harus dihafal ya, huruf-huruf izhar halqinya itu harus dihafal supaya kita ingat. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, huruf hamzah termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa dengan hamzah hukumnya adalah izhar halqi, dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi dibaca pendek saja. Hudan au nasara. Nah, pendek saja seperti itu. Hudan au nasara. Nah, dibaca pendek saja. Kemudian di sini ada huruf shad. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang 1, 2, 3 sampai 4 itu. Fokus yang nomor 1. Nah, apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf shad, di atasnya ada alif kecil, maka huruf shad dibaca panjang. Mat tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Sama juga dengan huruf ro. Nah, di atas huruf ro ada alif kecil, maka huruf ro juga dibaca panjang. Kedua-duanya sama namanya mat tabi'i. Panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Au nasara tahtadu. Kemudian di sini ada huruf dal. Nah, perhatikan lagi rumus mat tabi'i yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, ini huruf wa kemudian dia sukun, tanda sukun itu seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah maka dibaca panjang. Ini huruf wa sukun, di belakangnya ada huruf dal. Huruf dal ini memiliki tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah itu seperti ini. Maka karena huruf dal ini memiliki tanda baca dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, maka huruf dal dibaca panjang. Namanya mat tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Tahtadu. Kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam, yang bermakna al-waqfu aula. Jadi berwakaf itu lebih utama. Jadi berhenti atau berwakaf di sini itu lebih utama daripada kita wasolkan atau kita teruskan. Tahtadu, lebih utama berhenti di situ daripada kita langsung dilangsungkan. Misalkan kita langsungkan nih, au nasara tahtadu qul bal. Nah, tidak berhenti di sini, langsung kita sambung ke bawah. Itu juga tidak apa-apa, akan tetapi berwakaf itu lebih utama begitu. Kemudian di sini ada huruf ba. Huruf ba ini dia sukun. Nah, perhatikan di samping. Nah, hurufnya juga silahkan dihafal ya. Huruf qalqalah itu ada 5.
Salah satunya adalah huruf ba. Jadi apabila dia sukun atau sebab disukunkan, maka cara bacanya itu dipantulkan. Di sini ada huruf ba, kemudian dia sukun. Nah, berarti huruf ba ini kita bacanya dipantulkan. Nah, mantul seperti itu. Nah, jangan dibaca Ibrahim, gak mantul, jangan, tapi dibaca dipantulkan. Ibrahim Hanifa, mantul. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ro dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ro. Di atasnya ada alif kecil berdiri di atas huruf ro, maka huruf ro dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kemudian perhatikan pada huruf ha. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 2. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di bawah suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf H, di bawahnya ada alif kecil, nah maka huruf H dibaca panjang. Kalau huruf ro tadi alif kecilnya di atasnya, kalau huruf H alif kecilnya di bawahnya, maka kedua-duanya ini dibaca panjang. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ibrahim Hanifa. Nah, kemudian ni dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, kemudian dia nih sukun, kemudian di belakangnya ada huruf nun. Huruf nun ini memiliki tanda baca baris ke bawah atau disebut juga dengan harokat kasrah atau tanda baca kasrah. Nah, maka huruf nun dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Hanifa. Nah, kemudian kita berhenti pada huruf fa. Jika kita berhenti pada huruf fa, maka huruf fa ini dibaca panjang, Hanifa. Kemudian tanwinnya itu n-nya dirubah, dihilangkan, kita ganti barisnya menjadi fathah, Hanifa. Jangan dibaca Hanifan, tapi dibaca Hanifa. Nah, seperti itu. Ini namanya mad iwat. Nah, kalau kita tidak berhenti pada huruf fa tidak menjadi mad. Hanifau. Maka dia terjadilah hukum idgham bi gunnah kalau tidak berhenti pada huruf fa ini. Karena ada tanwin berjumpa dengan huruf wa. Nah, tapi kalau kita berhenti pada huruf fa, maka huruf fa dibaca panjang, kemudian tanwinnya itu dihilangkan, diganti menjadi baris fathah, Hanifa. Jangan dibaca Hanifan, tapi Hanifah, begitu. Ini namanya mad iwat karena di sini ada alifnya, begitu nih. Perhatikan nih, ini alif yang disambung dengan huruf fa. Di atasnya ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam, sudah kami jelaskan tadi di sini maksudnya itu apa, begitu. Kemudian lanjut di sini. Di sini ada huruf mim. Huruf mim dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki baris ke atas itu disebut juga harokat fathah atau tanda baca fathah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Huruf mim dibaca panjang karena posisinya tepat berada di belakang huruf alif, dan huruf mim dia berharokat fathah. Nah, namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wama, ka juga sama. Nah, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Di sini ada huruf alif, kemudian di belakangnya ada huruf kaf. Huruf kafnya ini dia berbaris ke atas atau berharokat kasrah fathah. Maka huruf kaf dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa ma kana minal musyrikin. Supaya tidak bingung, perhatikan di sini. Di sini kan ada alif, huruf nun berbaris ke atas. Kalau kita melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf nun dibaca panjang karena di sini ada alif, kemudian huruf nunnya ini memiliki tanda baca baris ke atas. Akan tetapi
huruf nun di sini tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang sukun. Nah, maka tanda panjang pada huruf nun ini dia gugur. Nah, maka tanda panjang itu bisa saja gugur kalau misalkan di depannya ada huruf yang sukun atau ada huruf yang bertasydid, bisa saja gugur tanda panjangnya itu, tapi tidak semua. Tapi kebanyakan dia bakalan gugur seperti itu. Jadi ini baca pendek, minal musyrikin. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf kaf. Kemudian huruf kaf ini dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun itu seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca baris ke bawah, maka dibaca panjang. Nah, ini huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf kaf. Huruf kaf ini memiliki tanda baca baris ke bawah, maka huruf kaf dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i pada awalnya, akan tetapi mad tabi'i di sini berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan sebab kita berwakaf pada huruf tersebut dan huruf tersebut tidak dibaca panjang. Maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi ini kita baca minal musyrikin. Jangan dibaca minal musyrikina, jangan. Tapi kita sukunkan atau kita matikan. Minal musyrikin. Huruf nun ini kita sukunkan atau kita matikan ketika kita membaca Al-Quran kemudian berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita matikan. Maka huruf nun tidak dibaca panjang, kita berhenti pada huruf nun, maka huruf nun disukunkan atau dimatikan. Musyrikin, dimatikan seperti itu. Jangan dibaca musyrikina, jangan. Tapi musyrikin, seperti itu. Sekarang kita ulang lagi bersama-sama dari awal. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Baik saudaraku semuanya, cukup sekian untuk belajar mengaji kita pada kali ini. Kalau misalkan ada yang masih belum dipahami atau masih ada yang ngeganjal nih di dalam hati, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, silakan komen saja di kolom komentar di bawah. Insya Allah kita akan jawab komentar daripada saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.